Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Dewa Abadi. Bab 844 Telur Binatang Suci. Wajah Bai Xuangning memerah, dan dia berteriak, "Yo King Yu! Apa maksudmu? Biarkan rakyatmu sendiri ditangkap oleh mata iblis? Apa niatmu?" Semua orang tertawa marah setelah mendengar hal ini. Ketika mata iblis secara khusus meminta Yao Muking, Bai Xuangning tidak mengatakan itu. Saat tiba giliran mereka langsung berubah menjadi wakil pemimpin aliansi yang saleh, Bai. Yao Qingyu meletakkan kedua tangannya di belakang punggung dan berkata dengan tenang, "Saya akan mengulangi ini untuk terakhir kalinya. Kaulah, wakil ketua aliansi Bai, yang menyerahkan pemimpin sekte naga hitam kepada mata iblis. Dari segi motif, kamulah yang paling mencurigakan." Mata Bai Xuangning berkilat penuh kebencian, berharap dia bisa menampar Yao Qingyu hingga babak belur. Namun, semua orang yang hadir membela Yao Qingyu. Dia menatap Yao Qingyu dengan dingin, "Hanya seorang kultivator alam jiwa baru lahir, berani-beraninya kau terus-menerus mengejekku. Aku akan mengingat hutang ini." Setelah mengatakan itu, dia menerobos kehampaan dan mengejar kapal perang mata iblis. Dewa perang yang mulia mendengus dengan suara berat, "Keterlaluan. Dia benar-benar kurang ajar. Aku lebih baik mati daripada tidak melaporkannya kepada Kaisar." Yao Qingyu tetap diam. Wakil ketua aliansi, Bai, adalah seorang inspektur yang ditunjuk oleh Sang Bijak untuk secara diam-diam melaksanakan rencananya mengorbankan rasi bintang surgawi. Oleh karena itu, meskipun dia bukan orang kepercayaan Sang Bijak, dia adalah seseorang yang sangat diandalkan oleh Sang Bijak. Mengapa mereka akan menghukumnya hanya karena tuduhan yang dilontarkan oleh Yang Mulia Zantian? Paling banter, itu hanya gejala ringan. Kita harus berurusan dengan wanita ini secara pribadi. Ia kembali tenang, menangkupkan kedua tangannya sebagai salam, dan berkata, "Senior, kami akan menjalankan misi kami. Selamat tinggal." Yao Muking juga terbang mendekat dan berkata, "Apakah aku boleh ikut denganmu?" Yao Qingyu ragu sejenak, lalu berkata, "Kau tetaplah di Tianxing Zuo dan tunggu aku untuk sementara waktu." Pertama, Pribulan Darah tidak mengundang Yao Muking. Kedua, untuk melindungi diri dari pembalasan wakil ketua aliansi Bai terhadap Istana Sembilan yang mulia dan Gua Bulan Pemakaman, mereka membutuhkan seseorang yang kuat untuk melindungi mereka. Yao Muking sedikit cemberut, tetapi dia juga menyadari niat Yao Qingyu yang menahannya di sini. Dia hanya bisa menahan keengganannya dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu, saudara laki-laki, ipar perempuan, dan Pribulan Darah, harap berhati-hati dalam perjalanan kalian." Yao Qingyu mengangguk, memanggil awan, dan terbang pergi bersama Pribulan Darah dan Yao Muking. Kerumunan itu bubar satu persatu. Yao Muking hanya bisa menyaksikan mereka menghilang dari pandangan dalam keheningan. Ia tak kuasa menahan diri untuk berbisik, "Semoga semuanya berjalan lancar untuk saudaraku dalam perjalanan ini." Tepat saat dia hendak berbalik dan pergi, siluet hijau zamrud yang sekilas tampak mendekat dengan tergesa-gesa dari kejauhan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah monster yang sangat mirip dengan naga, dengan sepasang mata besar berwarna hijau zamrud. Yao Muking mengenalinya. Yao Qingyu telah menggunakannya untuk mencapai jalan kuno menuju kenaikan. Dia menghentikan naga kristal bermata biru dan berkata, "Kau adalah hewan peliharaan roh saudaraku, bukan?" Naga kristal bermata biru itu menatapnya dengan waspada, tetapi ketika mengendus udara dan mendeteksi kehadiran Yao Qingyu, ia menunjukkan kegembiraan. "Di mana tuanku?" Yao Muking berkata, "Dia baru saja pergi, kau sudah terlambat. Jika Anda ingin mengejarnya sekarang, mungkin sudah terlambat." Dia menoleh dan melirik ke arah Yao Qingyu pergi. Dia tidak tahu kemana Yao Qingyu pergi, dan dia tidak tahu harus pergi kemana jika ingin mengejarnya. Naga kristal bermata biru bertanya dengan cemas, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Telur ini akan segera menetas." "Oh." Yao Muking mengikuti arah pandangannya dan menemukan bahwa binatang kristal naga bermata biru itu membawa telur seputih salju yang memancarkan aura suci di bawah lengannya. Meskipun memiliki pengalaman yang luas, ia tetap merasa sedikit terharu. Sungguh telur yang unik. Ini bukan benda biasa. Setelah diperiksa lebih teliti, beberapa retakan muncul di permukaan telur, pertanda bahwa telur tersebut akan menetas. Dan samar-samar, Anda dapat melihat bayangan kecil yang buram bergerak di dalam telur. Ini menandakan bahwa sesuatu akan segera lahir. Entah itu salah persepsi atau bukan, saat Yao Muking menatap bayangan itu, getaran kecil menjalari lubuk hatinya. Hal ini membuatnya sedikit serius,
makhluk yang tumbuh dari telur binatang buas ini agak berbahaya. Bisakah saudaraku menanganinya? Bahkan dalam bentuk telurnya, ia bisa membuat makhluk surgawi yang berada pada tahap penurunan kedua merasakan bahaya. Jika mereka tumbuh dewasa, apa yang akan terjadi pada mereka? Namun, masalah saat ini adalah telur-telur tersebut akan segera menetas. Kelahirannya bisa terjadi kapan saja. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Tetaplah di sisiku. Jika telur monster itu menetas, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengendalikannya. Aku tidak akan pernah membiarkan kerja keras saudaraku sia-sia." Naga kristal bermata biru itu sedikit lega dan mengangguk berulang kali, sambil berkata, "Ya. Telur binatang ilahi ini telah dipelihara oleh tuannya sejak awal. Kita tidak boleh membiarkannya lolos. Ngomong-ngomong, siapa nama saudara perempuanmu? Yomuking, bagaimana denganmu?" "Aku. Tuanku memanggilku Xiao Bei, tapi menurutku aku seharusnya dipanggil Da Bei." Yomuking. Setengah hari kemudian, Yao Qingyu dan kelompoknya menuju ke konstelasi gelap dengan santai. Di atas awan, Yan Jingru dengan patuh bersandar di dada Yao Qingyu, membiarkan pria itu dengan lembut membelai pinggangnya. Setelah seharian bercinta, keduanya menjadi semakin dekat. Namun, tepat ketika Yao Qingyu hendak meraih kerah bajunya, Peri Bulan Darah berkata dengan acuh tak acuh, pada saat yang tidak tepat. "Aku masih di sini." Yao Qingyu dengan canggung menarik tangannya, lalu mengganti topik pembicaraan, dan berkata, "Guru, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Bodhisattva penjara hitam itu?" "Salinan, sutra kelahiran kembali, itu seharusnya tidak mudah diedarkan, kan? Kitab suci Buddha atau Taois yang mampu menekan roh jahat pasti sudah menyebar ke seluruh aliansi bintang 4 sejak lama jika kitab itu dapat diedarkan keluar. Mengapa repot-repot melakukan perjalanan khusus ke Bodhisattva penjara hitam untuk memintanya? Saya khawatir mendapatkan kitab suci ini tidak akan mudah." Ekspresi Peri Bulan Darah sedikit melunak, dan dia berkata, "Sudah kubilang sebelumnya bahwa kau harus siap jika misi ini gagal." "Sesuai dugaanku. Mencapai misi tingkat tinggi seperti itu bukanlah hal yang mudah." Peri Bulan Darah melanjutkan, "Apakah kau tahu mengapa dia disebut Bodhisattva penjara hitam?" Yao Qingyu mengusap dagunya dan merenung sejenak, lalu berkata, "Buddhisme dan Taoisme sama-sama menekankan kesungguhan dan keagungan, dan nyanyian Buddhis terutama tentang mengembangkan pikiran dan karakter, serta menjadi cerah dan jernih. Sangat jarang melihat seseorang menggunakan penjara hitam sebagai nama Buddhis mereka. Kurasa dia berasal dari kelompok perlawanan khusus, atau dia mengalami kemunduran besar dan pikirannya menyimpang dari Buddhisme dan Taoisme, karena itulah namanya penjara hitam." Peri Bulan Darah mengungkapkan sedikit rasa terima kasih. "Tebakanmu benar. Dia dulunya adalah seorang guru Buddha atau Taois yang sangat berpengalaman dari wilayah bintang yang jauh, dan dia bukan satu-satunya yang datang. Ada sekelompok dari mereka. Mereka mendirikan kuil dan berkhotbah di konstelasi gelap, dan mendirikan kuil sensasi surgawi. Kuil itu dipenuhi oleh para biksu terkemuka. Pada masa kejayaannya, terdapat sebanyak 50 bodhisattva, dan bahkan 1 bodhisattva agung. Suatu ketika ia menjadi kekuatan nomor 1 di konstelasi kegelapan. Yao Qingyu diam-diam merasa terkejut. Seorang bodhisattva setara dengan alam transformasi ilahi. Bodhisattva agung adalah puncak dari alam transformasi ilahi, makhluk tertinggi dari 5 tanda kehancuran langit dan manusia. Pada masa kejayaannya, kuil Tiangan merupakan kekuatan dominan di wilayah tersebut. Tapi mengapa saya belum pernah mendengarnya sama sekali? Selain itu, ketika dia membunuh Yang Mulia Tianxuan dari konstelasi kegelapan hari itu, pihak lain mengancam bahwa tuannya adalah makhluk tertinggi dan tidak akan membiarkannya pergi. 2 harimau tidak bisa berbagi satu gunung. Bagaimana mungkin satu rasi bintang dapat menampung 2 makhluk tertinggi? Benar saja, Peri Bulan Darah menghela napas pelan lagi. Namun kemudian, para tokoh kuat asli dari konstelasi kegelapan bergabung dengan 3 konstelasi lainnya dalam aliansi 4 bintang, yaitu konstelasi gadis mistik, konstelasi bebas dan santai, dan para tokoh kuat dari konstelasi surgawi kita, dan bersama-sama mereka mengepung kuil indra surgawi. Namun, kekuatan gaib Buddha dan Taois di kuil Tiangan sangat luar biasa, jauh melebihi ekspektasi. Terutama Bodhisattva Agung itu, dia praktis tak terkalahkan. Dalam pertempuran itu, para ahli aliansi 4 bintang berguguran seperti tetesan hujan, terutama konstelasi surgawi kita. Dalam satu pertempuran, semua ahli alam jiwa Naschen kita musnah. Semua ahli panggung Naschen Soul juga tewas dalam pertempuran di kuil Tiangan.
Satu perang telah menghabiskan warisan ribuan tahun dari konstelasi Tianxing kita. Bab 845 Dendam Lama. Yao Qingyu diam-diam terkejut bahwa meskipun begitu banyak ahli dari aliansi 4 bintang berkumpul, mereka tidak mampu menandingi kuil Tiangan. Pada masa kejayaannya, kuil Tiangan memang sangat menakutkan. Dia mengusap dagunya dan bertanya, bagaimana ketiga rasi bintang itu bisa menang pada akhirnya? Karena aliansi bintang 4 masih ada, itu berarti aliansi bintang 4 adalah pemenangnya. Namun, konstelasi surgawi sepenuhnya musnah, yang menunjukkan betapa sengitnya pertempuran itu. Akan sangat sulit bagi 3 konstelasi lainnya untuk menang. Masalahnya adalah, seperti yang terjadi saat ini, 3 zodiak lainnya masih mempertahankan fondasi yang kuat. Tidak seperti gugusan bintang matahari, gugusan bintang ini tidak mengalami pukulan yang dahsyat. Jadi bagaimana mereka akhirnya menang? Tiba-tiba, dia teringat pemimpin aliansi 4 bintang. Mungkinkah seorang bijak telah turun tangan? Namun, Pri Bulandara memberikan jawaban yang tak terduga. Suatu kekuatan misterius telah bergerak. Mereka membunuh Bodhisattva Agung dan memusnahkan lebih dari setengah jumlah Bodhisattva, yang mengubah jalannya pertempuran. Pada akhirnya, kuil Tiangan dibantai habis dan kuil tersebut dibakar hingga rata dengan tanah. Sejak saat itu, kuil Tiangan menjadi setitik debu dalam sejarah. Yao Qingyu merasakan penyesalan yang mendalam setelah mendengar hal ini. 50 Bodhisattva, 1 Bodhisattva Agung. Jika susunan pemain seperti itu berlanjut hingga invasi roh jahat berikutnya, peluang apa yang akan dimiliki roh jahat tersebut? Ketika semua Bodhisattva muncul bersama-sama, mereka dapat menggunakan cahaya suci Buddhisme untuk menekan dan membunuh semua roh jahat. Tiba-tiba, dia berkata, Bodhisattva penjara hitam yang disebut-sebut itu, apakah dia salah satu ikan yang lolos dari jaring waktu itu? Pri Bulandara mengangguk dan berkata, benar. Pada waktu itu, ada seorang Bodhisattva bernama Hui Guang yang sedang berdakwah di luar negeri dan belum kembali. Ia cukup beruntung lolos dari malapetaka. Ketika dia kembali, dia melihat sebuah kuil telah hancur lebur, dan tubuh-tubuh emas para muridnya dijual murah sebagai barang dagangan. Di sana juga terdapat jasad para bodhisattva, darah Buddha, relik, dan sebagainya. Jadi, dia sudah gila, benar-benar gila. Dia menghapus bekas luka di kepalanya, melepas jubah Buddhanya, dan berubah menjadi dewa pembunuh dari neraka untuk melakukan pembalasan berdarah. Dalam satu malam, dia membantai ratusan kota. Dalam sebulan, dia memusnahkan lebih dari 100 benua. Lebih dari 400 sekte dengan berbagai ukuran di konstelasi kegelapan dimusnahkan olehnya hanya dalam 10 tahun. Kemanapun dia pergi, tempat itu seperti neraka, karena itulah dia disebut Bodhisattva neraka hitam. Tindakan brutalnya akhirnya menarik perhatian para prajurit dari konstelation yang kuat, yang kemudian bergabung untuk menghukumnya. Namun dia beruntung, meskipun mengalami luka parah, dia secara tak terduga menemukan perlindungan di celah di langit berbintang. Masuk ke sana mudah, tetapi keluarnya sulit. Siapapun yang mengejar seseorang masuk ke sana tidak pernah keluar hidup-hidup. Mereka mengepung Bodhisattva penjara hitam selama beberapa dekade tetapi tidak mampu menangkapnya, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Pri Bulandara tersenyum getir. Aliansi 4 bintang kita dan Bodhisattva penjara hitam adalah musuh. Akan sangat sulit untuk mendapatkan sutra kelahiran kembali darinya. Itulah mengapa saya katakan, jangan terlalu berharap. Kita bahkan harus waspada terhadap serangan dan pembunuhan oleh Bodhisattva penjara hitam, yang aksi pembunuhannya terlalu brutal. Dia selesai berbicara, tetapi tidak menerima respons dari Yao Qingyu. Sambil menoleh, ia melihat ekspresi Yao Qingyu tenang, tidak menunjukkan rasa takut pada Bodhisattva penjara hitam. Sebaliknya, ia bahkan menunjukkan sedikit penyesalan. Apakah menurutmu Bodhisattva penjara hitam layak mendapat simpati? Dialah yang membantai semua orang di konstelasi kegelapan dan memusnahkan miliaran nyawa. Pri Bulandara mengerutkan kening. Yao Qingyu berkata dengan tenang, jika Istana 9 yang mulia dan gua bulan pemakaman kuno milikku dibantai, dan mayat guruku serta kakak-kakakku dipotong-potong dan dijual sebagai barang dagangan. Kurasa aku bahkan lebih gila darinya. Saya menyesal bahwa Bodhisattva penjara hitam terlalu impulsif. Membantai beberapa kota yang dihuni oleh manusia, menghancurkan beberapa benua, dan memusnahkan beberapa sekte dengan berbagai ukuran, melibatkan orang-orang yang tidak bersalah tanpa sedikit pun merugikan musuh. Jika aku berada di posisinya, aku akan terbang jauh dan diam-diam mengembangkan diri untuk mencapai tingkat tertinggi. Lalu kita akan kembali dan membalas dendam satu persatu.
Mereka yang pantas mati, mati. Mereka yang pantas dibunuh, bunuh. Tak seorang pun akan lolos. Aku tidak akan pernah berakhir bersembunyi di celah di langit berbintang, tidak mampu membalas dendam. Peri Bulan Darah terkejut. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikatakan oleh Yao Qingyu. Kehangatan memenuhi hatinya. Memiliki murid seperti Yao Qingyu adalah berkah bagi Gua Bulan Pemakaman. Namun, ia merasa perlu mengingatkan Yao Qingyu bahwa tidak semua orang pantas mendapatkan simpati. Apakah kamu tahu mengapa kuil tiangan memicu serangan gabungan oleh aliansi 4 bintang? Yao Qingyu berkata dengan penuh makna, mohon berikan pencerahan kepadaku, Guru. Peri Bulan Darah berkata, itu karena setelah kuil penginderaan surgawi memperoleh kekuatan, ia bertindak arogan dan mendominasi, merebut semua sumber daya konstelasi kegelapan, yang membangkitkan kemarahan publik. Yao Qingyu merenung, apakah kuil tiangan memiliki sumber daya untuk memonopoli rasi bintang Tianxing, Xuan Nu, dan Xia Yao? Peri Bulan Darah teringat, aku tidak tahu tentang rasi bintang lainnya, tetapi seharusnya tidak ada rasi bintang yang bernama Tianxing. Setidaknya kita tidak menemukan jejak Buddhisme di konstelasi Tianxing. Yao Qingyu menyipitkan matanya. Jika memang begitu, mengapa ketiga rasi bintang surgawi juga ikut mengepung? Dan mereka bahkan bersedia memobilisasi seluruh sekte untuk melancarkan perang pemusnahan? Inti dari keberlangsungan sekte manapun adalah untuk memperoleh keuntungan. Dahulu, tokoh-tokoh berpengaruh dari konstelasi surgawi mempertaruhkan seluruh sekte mereka untuk menegakkan keadilan bagi konstelasi kegelapan yang jauh. Selain itu, semua sekte kuat di rasi bintang surgawi memiliki kesadaran yang luhur ini. Apakah menurut guru itu mungkin? Pertanyaan ini membuat Peri Bulan Darah kebingungan. Sebagai penguasa Bulan Darah dan pemimpin de facto Gua Bulan Pemakaman saat ini, dia dapat memahami sepenuhnya kata-kata Yao Qingyu. Tanpa alasan yang jelas, mustahil bagi Gua Bulan Pemakaman kuno untuk membawa semua murid dan pengikutnya ke rasi bintang lain untuk memulai perang guna menghancurkan sekte tersebut. Sekalipun Gua Bulan Pemakaman memiliki rasa keadilan yang begitu luhur, bagaimana dengan sekte-sekte lainnya? Mungkinkah seseorang yang sejahat pemimpin sekte naga hitam melakukan hal itu? Apakah ini gereja Luo Agung, yang pernah dipimpin oleh Yang Mulia Pembunuh Surga dan Su Penyegel Surga? Oleh karena itu, catatan sejarah tentang semua tokoh kuat dari konstelasi surgawi yang dimobilisasi untuk menyerang kuil Indra Surgawi atas nama konstelasi kegelapan patut dipertanyakan. Peri Bulan Darah mengerutkan kening dan berkata, tapi begitulah yang tercatat dalam buku sejarah. Yao Qingyu berkata dengan tenang, sejarah ditulis oleh para pemenang. Mengapa ketiga rasi bintang utama itu dengan sukarela pergi membantu rasi bintang gelap? Pasti ada kebenaran di baliknya yang tidak kita ketahui, generasi selanjutnya. Di sisi lain, jika kuil tiangan benar-benar bertindak sewenang-wenang, maka mereka harus siap secara mental untuk dikepung dan diserang. Namun, dilihat dari kehancuran total mereka di Perang Dunia Pertama, mereka sama sekali tidak siap. Ini tidak masuk akal. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Peri Bulan Darah menyadari bahwa kata-kata Yao Qingyu ada benarnya. Pertempuran kuil tiangan jauh lebih kompleks daripada yang tersirat dalam beberapa kata yang tercatat dalam catatan sejarah. Ya, kita tidak bisa mengungkap kebenaran, tetapi kita punya masalah yang harus dipecahkan. Bodhisattva Penjara Hitam, apakah menurutmu masih perlu untuk pergi? Yao Qingyu juga merasakan sakit kepala akan menyerang. Terlepas dari alasannya, Bodhisattva Penjara Hitam menyimpan kebencian yang mendalam terhadap aliansi 4 bintang. Dia sangat menginginkan roh jahat itu menghancurkan aliansi 4 bintang dan membalas dendam atas kuil tiangan. Mengapa mereka bersedia memberikan sutra kelahiran kembali untuk membantu aliansi 4 bintang mengatasi kesulitan-kesulitannya? Ini lebih sulit daripada mendaki ke surga. Dia tersenyum kecut dan berkata, mari kita lihat-lihat di jalan. Kita mungkin bahkan tidak bisa melihat Bodhisattva Penjara Hitam. Bodhisattva Penjara Hitam itu terletak di celah langit berbintang, sehingga sulit bagi orang luar untuk masuk. Peri Bulan Darah mengangguk dan berkata, juga. Lagi pula, ketika saya menerima misi ini, saya hanya berpikir itu searah dengan perjalanan saya. Akan lebih baik jika berhasil, tetapi jika tidak, tidak ada kerugian. Bab 846 Teratai Emas Tingkat 9. 10 hari kemudian. Konstelasi gelap. Di dalam aula megah yang tampak melayang di langit. Sinar cahaya Buddha melesat ke langit, meneranginya dengan cemerlang. Tempat ini adalah istana penguasa konstelasi kegelapan, sang penakluk hati tertinggi. Sebagai satu-satunya tanda kerusakan di rasi bintang gelap, ia telah mendominasi rasi bintang gelap selama ribuan tahun,
menyaksikan perubahan langit dan bumi serta naik turunnya era-era besar. Dia adalah makhluk tertinggi yang dipuja dan dihormati oleh semua makhluk di konstelasi kegelapan. Hanya, kehidupan seperti itu juga memiliki masalahnya sendiri. Jauh di dalam istana kekaisaran, seorang lelaki tua berjubah ungu, dengan wajah keriput dan aura kehancuran, duduk bersila di atas futon yang terbuat dari artefak spiritual kelas atas. Sebuah bunga teratai emas melayang di depannya, mengandung kekuatan suci yang tak terbayangkan. Cahaya Buddha yang menyilaukan yang dipancarkan membuat wajah keriput lelaki tua itu tampak agak berseri. Mata tuanya yang keruh itu bersinar dengan semangat tersembunyi. Namun di balik panasnya suasana, ada juga rasa dendam yang mendalam. Bodhisattva Agung telah wafat selama 1000 tahun, jadi mengapa segel Buddha masih ada di sini? Begitu banyaknya pahala yang ada di depan mata saya, namun saya tidak dapat menerimanya. Bodhisattva Agung itu gugur dalam pertempuran kala itu. Tubuh Buddhanya, relik Buddha, dan teratai emas di bawahnya masing-masing dibagi di antara 3 makhluk tertinggi dari rasi bintang perawan mistik, kebebasan, dan kegelapan. Sang Maha Pencipta yang membelah hati akan menerima teratai emas tingkat 9 dari Bodhisattva Agung. Untuk mendapatkan teratai emas, dia tidak hanya melepaskan tubuh dan relik Buddha, tetapi juga tubuh Bodhisattva Agung tersebut. Dia juga memberikan semua kesempatan di konstelasi kegelapan untuk menjadi dewa, serta hampir semua sumber daya pentingnya kepada 2 makhluk tertinggi, Xuan Nu dan Xiao Yao Zuo. Ini sama saja dengan menjual seluruh konstelasi kegelapan. Alasan mengapa mereka melakukan hal sejauh ini adalah karena teratai emas ini mengandung pahala yang dikumpulkan oleh Bodhisattva Agung sepanjang hidupnya. Kebajikan adalah kunci untuk melepaskan diri dari belenggu alam jiwa yang baru lahir dan menjadi seorang suci. Ada 2 sumber utama pahala. Salah satu caranya adalah melalui pengembangan diri, tetapi ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan perbuatan baik, sedikit demi sedikit. Seringkali dibutuhkan ribuan tahun untuk mengumpulkan jumlah yang cukup. Namun, jika seseorang melakukan perbuatan jahat, pahalanya akan sangat berkurang. Oleh karena itu, orang-orang yang menjadi suci melalui pengembangan diri sendiri sangat sedikit dan jarang ditemui. Lebih sering, itu adalah jenis prestasi lain, yang berasal dari sumber eksternal. Sebagian merupakan warisan yang ditinggalkan leluhur kita kepada generasi mendatang, sementara yang lain tersembunyi dalam peluang-peluang tertentu. Namun, yang lainnya harus direbut dengan paksa. Ambil contoh, kebajikan seorang Bodhisattva Agung. Sang Maha Pencipta pembantaian tanpa rasa berbelas kasih memilih untuk merebut pahala dari Bodhisattva Agung. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengeluarkan biaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengkhianati konstelasi kegelapan, menyebabkan kekayaan konstelasi kegelapan sangat terganggu dari 1000 tahun terakhir hingga saat ini. Teratai emas 9 tingkat yang diperolehnya memiliki segel Buddha unik dari seorang Bodhisattva Agung. Dia menghabiskan 1000 tahun mencoba memecahkannya, tetapi tetap tidak berhasil. Rasanya seperti menjadi korban besar. Apakah sudah ada kabar dari Bodhisattva Penjara Hitam? Dia meraung, wajahnya tampak muram. Dengan suara mendesing, seorang kultivator Naschen Soul pada tahap kedua kemunduran surgawi muncul di hadapannya. Pihak lainnya berlutut di tanah, gemetar sambil berkata, melaporkan kepada Yang Mulia, Bodhisattva Penjara Hitam masih berada di celah langit berbintang dan belum menampakkan diri. Dia merasa getir di dalam hatinya. Bodhisattva Penjara Hitam itu tidak pernah pergi sejak ia melarikan diri ke celah langit berbintang 1000 tahun yang lalu. Kaisar mengajukan pertanyaan kepadanya, tetapi kepada siapa ia harus bertanya? Ekspresi Suprim pembunuh jantung semakin muram. Satu-satunya cara untuk membuka segel Buddha sekarang adalah melalui para Bodhisattva dari kuil Tiangan. Mereka telah mendengarkan ajaran di bawah bimbingan Bodhisattva Agung selama bertahun-tahun, dan pasti telah mendengar metode untuk membuka segel Buddha. Satu-satunya peninggalan yang tersisa dari kuil Tiangan adalah Bodhisattva Penjara Hitam itu. Sayangnya, pihak lain berhasil lolos ke celah di langit berbintang, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikannya. Seketika itu juga, dia berteriak dengan suara berat, "Di mana Tian Xuan? Apakah dia belum membawa kembali tanda suci itu?" Jika dia benar-benar tidak dapat menemukan wujud sejati Bodhisattva Penjara Hitam, maka dia harus menemukan cara lain. Cara terbaik adalah memperoleh tanda suci pendengaran surgawi yang entah bagaimana telah ditemukan oleh roh-roh jahat. Dengan tanda suci ini, dia bisa menguping kata-kata Bodhisattva Penjara Hitam melalui celah di langit berbintang. Jika mereka cukup dekat, mereka bahkan dapat mendengar apa yang dipikirkan orang lain. Ini akan memberi seseorang kesempatan untuk mengintip metode membuka segel Buddha. Melaporkan kepada Yang Mulia,
masih belum ada kabar mengenai kakak senior Tian Xuan. Mata sang penguasa pembunuh hati berkilat penuh amarah, mereka semua tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Roh-roh jahat akan melancarkan invasi besar-besaran. Jika kita tidak mendapatkannya sekarang, akan jauh lebih sulit untuk memperoleh tanda suci nanti. Seandainya bukan karena kemunculan tiba-tiba tempat wafatnya Supreme Jade Kyong, yang tidak menyisakan waktu bagiku, aku pasti sudah pergi mengambilnya sendiri sejak lama. Tiba-tiba. Seolah merasakan sesuatu, dia tiba-tiba membuka matanya, dengan kilatan dingin dan tajam di dalamnya. Betapa beraninya roh jahat ini. Beraninya kau menerobos masuk ke konstelasi gelapku. Sepertinya mereka juga mengincar runtuhan Jade Kyong Supreme dan ingin menghancurkannya. Dia berdiri dan mencibir, kalau begitu, aku akan pergi menemuimu. Beidou, teruslah menjaga celah-celah di langit berbintang. Siapapun yang mendekat akan dibunuh tanpa ampun. Bintang biduk, berlutut di tanah, membungkuk dan setuju. Waktu yang lama berlalu setelah Yang Maha Agung pergi. Beidou memberanikan diri untuk berdiri, menatap ke arah tempat Supri menghilang, dengan ekspresi rumit di matanya. Terdapat rasa hormat yang mendalam sekaligus rasa kesal yang mendalam. Dalam pertempuran di kuil Tiangan, baik konstelasi Xuan Nu maupun Xiao Yao mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan membagi sumber daya kuil tersebut. Tidak hanya ada banyak yang mulia yang telah mencapai alam transformasi ilahi. Selain itu, karena mereka memiliki tubuh para bodhisattva agung dan relik Buddha, lahirlah makhluk tertinggi kedua. Ini berarti bahwa mereka masing-masing memiliki dua makhluk tertinggi. Sebaliknya, perhatikan gugusan bintang gelap. Meskipun menjadi pihak yang menang, karena keegoisan sang pembunuh hati tertinggi, dia mengalokasikan semua sumber daya konstelasi kegelapan kedua konstelasi lainnya untuk mendapatkan teratai emas tingkat 9. Akibatnya, konstelasi gelap hampir tidak mengalami perkembangan selama ribuan tahun. 1000 tahun yang lalu, Tian Xuan dan Beidou adalah dua pertanda kemunduran langit dan manusia. Saat ini, masih merupakan masa kemunduran bagi surga dan manusia. Keduanya sudah mendekati akhir hayat mereka, namun mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencapai terobosan. Para kultivator Naschen Soul lama terus berpulang, tetapi kultivator Naschen Soul baru tidak dapat dilahirkan. Jika ini terus berlanjut, gugusan bintang gelap pasti akan mengalami nasib yang sama seperti gugusan bintang terang. Aku berharap Yang Maha Agung dapat mengembalikan kesempatan untuk menjadi kultivator jiwa baru lahir dari tempat Yang Maha Agung Yu Qiong wafat. Lagi pula, Jade Kyong Supreme adalah anak ajaib wanita terkuat di generasinya 200 tahun yang lalu. Dia memperoleh pahala yang tak terhingga dari perang besar melawan roh jahat 200 tahun yang lalu, dan mencapai Dao 5 kemerosotan langit dan manusia dengan pesat. Hal itu pernah mengancam kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dia meninggalkan banyak harta benda saat itu, dan sekarang semuanya harus berada di tempat dia meninggal. Konstelasi gelap, wilayah selatan. Yao Qingyu dan yang lainnya melakukan perjalanan ke arah timur menyusuri Laut Dosa. Akhirnya kami tiba di wilayah konstelasi gelap. Peribulan darah memegang peta bintang di tangannya, menunjuk ke penanda bintang yang tidak jauh dari mereka, dan berkata, dalam setengah hari lagi, kita akan mencapai celah langit berbintang. Dia menghembuskan napas pelan. Saya kira saya akan menghadapi banyak kesulitan dan rintangan di sepanjang jalan. Di luar dugaan, semuanya berjalan lancar, dan mereka tidak bertemu satupun roh jahat di sepanjang perjalanan. Yao Qingyu menatap laut berdosa di selatan, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Bertentangan dengan gagasan peribulan darah. Dia tidak bertemu satupun roh jahat yang berpatroli di sepanjang jalan, yang membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres.